iklan mah iklan. Iklan. Halo Ti. Iya, si Arumi. Kenapa? Itu nggak ada yang ini, Mak. Si Jihan mau ulangan, mamanya mau ngajarin sebentar. Oh iya, ntar dulu. Aku tahu dulu. Ya. Masuk ke sini.
Terdengar nggak suaranya? Suaranya terdengar nggak Bapak? Terdengar, Pak. Alah.
Baru 15 orang. Mohon yang lainnya memberitahu kepada teman-temannya. Biar kita segera cepat. Ada pengurus kelasnya yang lain atau teman yang lain mohon dibantu untuk segera bisa masuk join. Ini kan ya? Apa? Foto. Dengan Evo Kak Bang. Foto dulu. Nih.
Dah. Kalau ada yang bisa menyalakan video, dinyalakan ya videonya.
Baru 36 orang ini. Ayo, dipanggilin temennya. Halo, Bagas, temanmu panggilin. Intan, temanmu panggilin. Dita, tolong temanmu panggilin. Masih tersisa 6 menit lagi. Kita akan mulai. Yang sudah di Jimit, jangan lupa absen itu ada di Google Classroom. Yang sudah di Jimit, jangan lupa absen ada di Google Classroom. 5 menit lagi kita akan mulai. Ayo, teman-temannya tolong diberitahu. Ketua kelas 12 IPS 1 ada ya? Ada ketua kelas 12 IPS 1 atau perwakilan kelas? Ada Bagas? Asmi belum hadir, Pak. Ya diberitahu cepat. Oke, temannya di dalam grup umum kelasnya. Sudah, Pak, sudah saya beritahu. Oke, makasih Intan. 12 IPS 3. Dita, temanmu udah dikasih tahu belum, Dita?
Baik, kita akan mulai ya. Mohon dibuka videonya. Kalau yang bisa dibuka videonya, tolong dibuka videonya semua. Biar terlihat di dalam rekaman. Karena saya sudah merekamnya. Baik, kita akan mulai anak-anakku sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bisa bertatap muka via daring sinkron. Mudah-mudahan pada hari ini kita bisa diberikan hidayah kepada Allah, kemudian rezeki silaturahim pada hari ini. Dikala kita secara fisik kita tidak bertemu, maka kita bisa bertatap muka secara maya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saya lihat Ananda semua masih dalam kondisi sehat walafiat, masih dalam kondisi tanpa ada kekurangan satu apapun. Apabila hari ini yang belum bisa hadir atau yang sakit, kita doakan mudah-mudahan bisa segera lekas sembuh. Kemudian kita berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu, kemudian kita bisa bertemu, bertatap muka di SMA Negeri 25 Jakarta. Baik, anak-anakku sekalian, ada beberapa hal yang saya ingin beritahukan, artinya hari ini saya hanya penguatan tentang materi untuk ujian tengah semester. 10 soal itu materi yang kemarin berkaitan dengan paham-paham baru. Kemudian 15 soal berkaitan dengan materi Perang Dunia Pertama. Nah, soal itu orientasinya yang pertama mohon dicatat, boleh dicatat, boleh tidak. Yang pertama adalah berkaitan dengan ada muatan AKM, asesmen kompetensi minimum, di mana di situ ada literasi dan numerasi. Nah, literasinya berupa teks, ya, berupa teks seperti teks bahasa Indonesia yang kalian pelajari. Di situ kalian mencari kesimpulan, di situ kalian mencari ide pokok dan lain sebagainya.
Kemudian ada juga memahami gambar berkaitan dengan infografis. Dalam infografis itu ada teksnya, ada wacananya, kalian mencari teks dan wacananya di dalam infografis tersebut. Kemudian yang ketiga ada numerik. Ini berkaitan dengan hitungan. Ya, hitungannya bukan berkaitan seperti matematika secara umum, tidak, tapi ini lebih ke dalam numerasi dasar, yaitu tambah-tambahan saja. Nanti Anda bisa lihat, maka tolong ketika membaca soal di dalam PTS besok, maka Anda harus memahami persoalan soalnya. Jangan jangan terburu-buru dalam menjawab soal. Ya. Waktu 60 menit, soal ada 25 menit, ya. Dihitung untuk bisa kalian mengerjakan soal. Nah, kemudian di dalam soal itu pun kita hanya melihat bagaimana kemampuan kamu untuk di dalam membaca soal. Nah, ini kita sekaligus latihan untuk menghadapi AKM. Ya, walaupun kalau kata pemerintah AKM itu akan diundur, maka alangkah baiknya kita persiapan dari sekarang berkaitan dengan AKM. Ya, kita sudah berlatih untuk bagaimana soal dari AKM. Khususnya kita belajar AKM dari pelajaran sejarah minat. Walaupun inti dari AKM adalah sebenarnya pelajaran matematika dan bahasa Indonesia. Jadi seperti itu. Nah, sampai sini ada yang pahami, ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan berkaitan dengan PTS? Nah, ini secara dasarnya aja. Ya. Nanti setelah materi ini, saya akan untuk membahas lebih lanjut tentang kisi-kisi. Ya. Membahas lebih lanjut tentang kisi-kisi. Oke, ada yang tanyakan sebelum saya akan mulai berkaitan dengan penguatan materi Perang Dunia I. Ada tidak? Sebelum saya memberikan materi penguatan, belum. Baik, kita akan mulai ya berkaitan dengan Perang Dunia I. Terlihat tidak? Terlihat tidak? Kelihatan, Pak. Terlihat, Pak. Kelihatan ya? Oke. Baik. Ya, kita berbicara tentang Perang Dunia I. Nah, Perang Dunia I disebut juga dengan Perang Besar atau Great War. Di dalam kajian sosiologi, Perang Dunia I itu masuk ke dalam bagian konflik. Sudah belajarkah kamu di sosiologi tentang konflik? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Kalau yang sudah belajar tentang konflik, mohon, apa sih pengertian dari konflik? Kalau sudah belajar tentang konflik, apa sih pengertian konflik? Silakan, siapa yang mau bisa memberikan pendapat? Apa sih pengertian konflik? Apa sih pengertian konflik? Ayo, apa sih pengertian konflik? Berasal dari kata konfigur, artinya saling memukul, Pak. Saling memukul, apalagi? Fenomena Silakan yang lain. Fenomena sosial yang kedua pihak, Pak. Satu-satu. Suaranya. Ya, siapa tadi? Rasika, silakan. Konflik itu merupakan peristiwa fenomena sosial yang terjadi antara pertikaian antara individu maupun antar individu. Oke, yang lain? Pertentangan antara kedua pihak atau lebih, Pak?
bertentangan kedua belah atau lebih. Oke, ya. Artinya materi ini adalah kalau dalam kajian sosiologi itu lebih cenderung ke dalam konflik. Konflik bahasa itu tadi sudah disebutkan berasal dari kata konfigure atau bahasa dikatakan pertentangan di antara dua orang atau lebih. Atau bisa juga pertentangan antar individu, antar kelompok, antar individu dengan kelompok. Nah, bahasan konflik ini sebenarnya sangat luas. Kenapa terjadi sebuah sistem konflik? Yang pertama, ketika terjadi konflik, adanya perbedaan kepentingan. Nah, semua konflik yang ada, baik itu jenisnya perang maupun jenisnya pertikaian, pasti dia ada pertentangan di antara dua individu atau lebih. Biasanya ada pertentangan individu. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan konflik, kalau yang sudah kita belajar, itu ada pertentangan agama atau suku, agama, ras, dan golongan. Kemudian yang ketiga ada lagi terjadinya konflik pertentangan ideologi. Nah, ini bisa kita lihat di dalam materi Perang Dunia Pertama ini bagaimana peperangan ini bisa dikatakan konflik. Kenapa? Karena ada pertentangan di antara negara-negara yang ada di Eropa. Perang Dunia Pertama ini terjadi di Eropa pada tahun 1914 hingga 1918. 4 tahun peristiwanya, tapi dampaknya yang cukup luar biasa buat masyarakat Eropa khususnya maupun dunia pada umumnya. Nah, kita lihat apa itu Perang Dunia. Nah, ini dijelaskan bahwa Perang Dunia adalah sebuah perang global terpusat di Eropa, terutama di Eropa Barat, ya, terutama di Eropa Barat, kemudian menjalar ke Eropa Tengah, kemudian menjalar ke Eropa Timur. Nah, Perang Dunia adalah sebuah perang global terpusat di Eropa, dimulai pada tanggal 28 Juli 1914 sampai dengan 11 November 1918. Perang ini disebut sebagai Perang Dunia atau Perang Besar. Kenapa? Karena sebelum dimulainya Perang Dunia Kedua pada tahun 1939. Nah, kenapa dikatakan perangan? Dikatakan besar karena ada dua kekuatan besar yang ada di dalamnya yang saling bertentangan atau yang disebut dengan aliansi. Nah, aliansi yang pertama disebut dengan sekutu. Sekutu itu berdasarkan entente ada 3 yang terdiri Inggris atau Britania Raya, Perancis, Rusia. Kemudian ada blok sentral, ada Jerman, ada Australia, Hongaria, dan Italia. Namun pada saat itu Hongaria melakukan serangan sementara, persekutuan ini bersifat defensif, Italia tidak ikut berperang. Nah, inilah berkaitan dengan Perang Dunia Pertama. Kenapa? Karena ada sebuah persoalan aliansi, di mana kalau kita berteman biasanya, ya, biasanya kita memilih teman. Memilih teman itu teman yang baik misalkan. Kemudian teman yang bisa kita diajak ngomong misalkan, itu teman yang artinya teman yang bisa kita ajak curhat dan lain sebagainya. Kita jarang kalau berteman yang tidak suka dengan kita. Kita jarang berteman artinya yang tidak sepaham dengan kita. Pasti kalau kita berteman memilih teman yang satu paham. Yang satu pemikiran ketika dijadikan sebagai teman baik. Nah, begitu juga dalam Perang Dunia Pertama. Adanya politik aliansi, artinya mereka melihat bagaimana sistem pertemanan itu dibangun berdasarkan ideologi, berdasarkan persamaan pandangan yang mereka buat. Oke, sampai sini yang tanyakan. Silakan. Ada yang tanyakan? Yuk. Ada yang tanyakan?
Ada yang tanyakan? Oke, kalau tidak kita lanjut. Latar belakang Perang Dunia PD1. Yang pertama, adanya pertentangan antar negara Eropa. Yang kedua, politik mencari kawan, atau yang disebut dengan triple aliansi dan triple entente. Kemudian yang ketiga adalah perlombaan senjata. Keempat, ada sebab khusus, yaitu terbunuhnya putra mahkota Austria, Franz Ferdinand dan istrinya di Sarajevo, ibu kota Bosnia. Nah, Bosnia ini adalah bagian dari salah satu negara Serbia Raya. Oke, kita lihat selanjutnya. Nah, lihat ya. Sebelum meletus Perang Dunia I, beberapa negara di kawasan Eropa seperti Inggris, Jerman, Italia, Prancis, dan Belanda mengalami kemajuan industri yang sangat pesat. Kita ketahui bersama kemajuan ini berkat adanya Renaissance yang mereka ciptakan sendiri, yang mereka buat sendiri. Adanya pengaruh Renaissance berpengaruh terhadap perkembangan kehidupan masyarakat Eropa. Dari Eropa di dalam masa kegelapan, kemudian berganti menjadi Eropa pada masa kemajuan. Kita bisa lihat bagaimana pertama kali ketika mereka melakukan gerakan Renaissance, yaitu Spanyol dan negara Spanyol itu melakukan yang namanya penjelajahan samudra, ya, melakukan penjelajahan samudra dengan semboyannya 3G, gold, glory, dan gospel. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang Spanyol dan Portugis dalam rangka melakukan proses penjelajahan samudra. Pada intinya adalah dalam melakukan penjelajahan samudra ini mereka mencari wilayah, mencari kekuasaan dalam rangka membangun 3G, gold, glory, dan gospel. Pada utamanya dalam masa penjelajahan samudra ini adalah mereka melakukan gospel, penyebaran agama Nasrani. Ini yang dilakukan oleh Spanyol dan Portugis. Kemudian pada tahap selanjutnya, istilah ini dikenal dengan yang mereka lakukan istilahnya merkantilisme. Yang mereka lakukan istilahnya dengan disebut juga dengan istilah merkantilisme, mencari logam mulia. Ini yang mereka lakukan juga. Ya. Kenapa? Karena mereka membangun ini semata-mata ingin membangun peradaban negara Eropa yang pada waktu itu sangat jauh dari peradabannya dari Khalifah Islamiyah yang ada di Turki pada waktu itu dan di Andalusia pada waktu itu. Nah, kemudian mereka membangun semangat Renaissance. Apa yang terjadi ketika mereka sudah membangun semangat Renaissance? Mereka pertama menciptakan gerakan merkantilisme, yang kedua mereka melakukan yang namanya revolusi industri. Inilah yang kemudian menjadi basis perkembangan industri pertama kali. Ya, atau yang dikenal dengan revolusi 1.0. Kalau sekarang sudah 4.0. Jadi seperti itu. Jadi awal perkembangan revolusi industri pada tahap pertama mereka hanya memproduksi bagaimana mengolah tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Ini yang pertama kali mereka lakukan di Inggris, ya. Sehingga perkembangan pertama kali di Inggris mengupayakan bagaimana tercipta pertumbuhan revolusi industri yang pertama kali itu. Untuk apa? Untuk kepentingan imperial dan kolonialisme yang mereka bangun. Ya. Dari sinilah mereka, bangsa Eropa, mengenal yang namanya imperial dan kolonialisme. Jadi seperti itu. Nah, kemudian perluasan wilayah dilakukan untuk negara Eropa untuk memenuhi kebutuhan industrinya, seperti Inggris yang menduduki Malaysia, Singapura, India, Afrika Selatan, dan Mesir.
Kemudian Prancis berhasil menduduki Kamboja, Laos, Maroko, dan Tunisia. Jerman menduduki Afrika Barat Daya, Italia menduduki Afrika Utara, sehingga terjadi pertentangan. Dari sinilah mereka sudah terjadi pertentangan sesama negara Eropa. Kenapa? Karena saling memperebutkan yang namanya wilayah jajahan atau yang memperebutkan yang namanya wilayah kekuasaan. Oke. Sampai sini ada yang tanyakan, silahkan. Ya, ini harus dipahami oleh kita bahwa dengan adanya revolusi 1.0 mengakibatkan negara Eropa berbondong-bondong melakukan upaya mencari wilayah kekuasaan untuk melakukan kemajuan industri. Kenapa? Karena sebuah negara industri butuh yang namanya support dari sumber daya alam, support dari sumber daya manusia, butuh yang namanya barang-barang, ya, barang-barang mentah yang akan diproduksi menjadi barang jadi. Jadi seperti itu. Ada yang tanyakan sampai sini? Silakan. Ada tidak yang tanyakan? Tidak ada, Pak. Oke. Belum ada, Pak. Baik, kita lanjut. Nah, inilah pihak yang terlibat. Ada namanya blok sentral, yaitu terjadi dari Jerman, Australia, Turki, dan Bulgaria. Kemudian ada blok sekutu, ada Prancis, Inggris, Rusia, Amerika, Serbia, Bulgaria, Rumania, Jepang, Portugal, dan lain-lain. Nah, inilah yang disebut dengan blok sekutu. Ya. Nah, kemudian kita lihat bagaimana proses yang mereka lakukan. Pertama, ada konflik Jerman-Prancis. Nah, ini konflik Jerman-Prancis, kemudian ada konflik Jerman dan Inggris, kemudian ada konflik Jerman dan Rusia, kemudian ada Rusia dan Australia. Inilah yang terjadi pertentangan. Di mana pertentangannya? Di beberapa kawasan negara jajahannya atau negara wilayah kekuasaannya. Apa yang mereka perebutkan? Yang pertama, mereka memperebutkan bagaimana wilayah. Kemudian letak geografi yang mereka lakukan, apa yang mereka kuasai. Karena orang yang ingin ingin menguasai sebuah wilayah, maka mereka akan menguasai sebuah wilayah kekuasaan atau ingin menguasai wilayah, maka mereka menguasai dulu wilayahnya. Ini yang mereka lakukan, ya. Ini dia ketika ada Inggris dan Jerman. Nah, saya akan besarkan. Nah, setelah kalah perang dunia Jerman tahun 1870, Prancis menjalankan politik revenge, menyadari tentang kemungkinan tindakan yang akan dilakukan oleh Prancis. Jerman berusaha untuk mengisolir Prancis. Usaha itu untuk menghancurkan Jerman. Nah, ini yang pertama. Konflik ini sebelum terjadinya Perang Dunia Pertama, ternyata mereka sudah konflik duluan. Sebelum tahun 1914. Begitu juga dengan Jerman dan Inggris. Ya. Ini terjadi konflik kecil di mana di antara kedua negara tersebut. Sampai sini yang tanyakan. Kemudian kita lihat di sini, politik mencari kawan. Nah, politik mencari kawan, saya akan besarkan. Bentar ya. Ya. Ketegangan di antara negara Eropa berasal dari kawasan Balkan semakin meruncing. Prancis dan Jerman sama-sama mencari kawan. Mereka mencari teman. Eropa terbagi menjadi dua blok. Blok Jerman dengan Triple Aliansi yang terdiri dari Jerman, Italia, dan Australia.
mereka mendirikan Triple Aliansi pada tahun 1882. Kemudian Prancis mendirikan Triple Entente yang terdiri dari Rusia, Inggris. Kemudian blok ini berdiri pada tahun 1917. Bulgaria masuk blok Jerman karena merasa kecewa atas Rusia dalam Perang Balkan pada tahun 1913. Nah, kita lihat bahwa terbentuknya mencari kawan itu sudah lama dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa. Ya, motif mencari kawan itu yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah ketika mereka mencari kawan, pasti mereka yang mencari satu pemahaman, satu ide, satu gagasan. Nggak mungkin kalau kita mencari kawan bersahabat, sahabatnya yang tidak seide dengan kita. Ini yang mereka lakukan, walaupun berkaitan dengan negara. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Paham, Pak. Oke. Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Ya, dan ini benderanya. Bagaimana ada namanya Triple Aliansi dengan Triple Entente. Ada Jerman, kemudian ada Italia, kemudian di bawahnya ada Prancis, ada Hungaria, dan ada Inggris. Oke, inilah politik yang mereka cari. Namanya adalah politik aliansi. Nah, kita lanjut. Inilah yang namanya politik aliansi. Politik aliansi umumnya bersifat militer, di mana pihak yang bersepakat berjanji saling melindungi. Jadi terbentuknya aliansi adalah saling melindungi satu sama lain. Ya. Jika salah satu pihak diserang negara lain, maka konvensi militer Prancis Rusia bersepakat untuk membantu militer atau aliansi mereka. Inilah yang dikatakan aliansi. Oke, paham sampai sini? Berkaitan dengan politik aliansi? Jadi politik aliansi adalah politik militer yang mereka buat, yang mereka kembangkan untuk saling menyerang kawan, ya. Kemudian ketegangan antara negara di Eropa yang berada di kawasan Balkan menjadi meruncing. Prancis dan Jerman sama-sama mencari kawan. Nah, ini yang sudah saya sebutkan tadi. Mereka mencari kawan. Ada blok Prancis dan Jerman menjadi dua blok, ada Triple Aliansi dan Triple Entente. Ini yang sudah saya jelaskan tadi di atas. Ya. Jadi terbangunnya politik aliansi lebih berkaitan dengan bagaimana kita saling melindungi, saling mendukung. Ketika ada salah satu negara yang diserang oleh negara lain, maka negara lain juga ikut membantu menyerang negara tersebut. Oke, sampai sini yang ditanyakan. Sampai sini ditanyakan tidak? Baik, kita lihat perlombaan senjata. Ya, ini perlombaan senjata. Nah, jadi sebab lainnya adalah perlombaan senjata. Bagaimana mereka menciptakan senjata mulai dari Maxim, mulai dari pesawat, kemudian mulai dari tank, kemudian melalui dari kapal laut, kemudian menjadi kapal selam. Inilah yang mereka lakukan. Mereka mempertontonkan tentang persenjataan. Oke. Kemudian sebab khususnya adalah terbunuhnya putra mahkota Austria, Franz Ferdinand di Sarajevo pada tanggal 28 Juni 1914 oleh Gavrilo Princip, anggota gerakan Serbia Raya. Maka dari sinilah kemudian menyulut yang namanya Perang Dunia Pertama. Nah, kita lihat nih pembagian wilayahnya. Yang warna ini merah hati ini itu adalah blok sentral. Kemudian yang warna kuning ini adalah blok Triple Entente. Nah, inilah anggota-anggota netral. Ada Denmark, ini mereka netral, ini anggota netral. Jadi negara Eropa sudah terbagi menjadi blok atau aliansi. Ini yang kita bisa lihat. Oke, yang kita bisa saksikan melalui pembagian
peta wilayah Perang Dunia Pertama. Nah, kita lihat bagaimana jalan perang. Jalannya perang itu ada 3, ada front timur, front barat, dan front selatan. Front timur itu pecah Perang Dunia Pertama, terbagi menjadi 2, front timur dan front barat. Front timur Perang Eropa Timur yang melibatkan kekuatan besar antara Jerman dengan Austria, Hongaria melawan Rusia. Yang mereka lakukan adalah dalam front timur adalah melawan dengan Rusia. Rusia juga menghadapi Kesultanan Utsmaniyah yang pada waktu itu masih masih ada di dalam kekhilafahan Islam. Kemudian ada front barat. Front barat itu merupakan wilayah perang yang melibatkan Jerman. Ya, Inggris, Perancis mendapat dukungan Amerika Serikat. Nah, kemudian ada front selatan yaitu Austria-Hongaria hanya menyisikan sebagian kecil pasukan untuk menyerang Serbia. Kemudian ada Austria memiliki cadangan militer untuk memanfaatkan Italia. Jadi front selatan ini lebih banyak peperangan yang dilaluinya bersama antara blok sentral dan blok sekutu. Ini sampai sini yang ditanyakan berkaitan dengan pembagian front dalam masa Perang Dunia. Oke, kita lanjut. Nah, kronologi peperangan. Terlihat tidak? Nah, tahun 1914 inilah kronologi peperangan. 28 Juli 1914, Austria-Hongaria menyatakan perang terhadap Serbia, kemudian menyerang Beograd. Sementara itu Rusia segera membantu Serbia sambil melakukan mobilisasi militer ke kawasan Austria, Hongaria, dan Jerman. Kenapa mereka saling menyerang ini? Karena mereka tadi, pertama ada kekuatan aliansi, yang kedua ada satu etnis, seperti bangsa Serbia membantu bangsa Rusia, karena memang satu etnis dia. Ya. Kemudian ada lagi Perancis membantu Austria-Hongaria. Rusia melakukan ultimatum pada Austria-Hongaria menarik pasukannya. Inilah kejadiannya. Kronologi pada tahun 1914 kaitannya tentang Perang Dunia Pertama. Nah, kemudian yang kedua. Ini ada tahun 1914 Jerman berhasil memukul mundur invasi Rusia di Tannenbroek, Rusia Timur. Kemudian ada September 1914, Prancis menghentikan pasukan Jerman. Kemudian Turki bergabung dengan negara sentral melawan Rusia. Inilah kronologinya berkaitan dengan Perang Dunia Pertama. Kemudian ada lagi, ya, ada 1915, Turki Bulgaria bergabung. Kemudian 1917, 3 kapal dagang Amerika Serikat ditenggelamkan. Sehingga Amerika pun melibatkan diri dalam peperangan Perang Dunia Pertama. Pada awalnya Amerika tidak ikut campur, tapi karena ada kapal dagangnya ditenggelamkan, kemudian mendorong Amerika Serikat untuk melakukan terlibat di dalam Perang Dunia Pertama. Kemudian pada 1918 terjadi Jerman berhasil memukul mundur sekutu di Marne. Jadi ini yang kronologi Perang Dunia Pertama. Nanti akan saya bagikan ininya. Nah, kemudian di dalam Perang Dunia ada istilah yang pertama Perang Parit. Ini kalau kita lihat Perang Parit ini seperti strategi pada masa Rasulullah SAW, pada masa Islam. Ya, mereka membangun parit. Ya, yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, ini kita lihat bagaimana mereka berperang membangun parit-parit kecil yang untuk melindungi diri. Ini yang dilakukan oleh perang parit yang dilakukan oleh negara-negara sekutu maupun negara Triple Alliance atau Triple Entente. Nah, ini yang mereka lakukan.
Mereka menggali tanah, ya. Mereka membangun pertahanan berupa galian tanah yang memanjang dan paralel. Ini sangat panjang sekali, kita lihat dari fotonya. Sehingga kalau musuh mendekat, maka bisa dengan mudah dijinakan. Ini yang mereka lakukan dalam rangka melakukan proses perang parit. Kemudian yang kedua, pertempuran Somi. Pertempuran Somi ini ada terjadi di salah satu pertempuran terbesar antara 1 Juli sampai 1 November di dekat Sungai Somi di daerah Prancis. Jadi ada dua pertempuran yang sangat terkenal, ada pertempuran Somi dan pertempuran Parit. Jadi ini yang mereka lakukan selama Perang Dunia Pertama, di mana negara-negara berperang. Kemudian akhir perang. Akhir perang kita lihat sebelum Perang Dunia Kedua, ini fotonya. Kemudian setelah Perang Dunia Pertama, mereka menjadi beberapa blok. Ya akan terjadi Perang Dunia Kedua. Nah ini, jadi potretnya seperti ini gambarannya. Yang tadinya dikuasai oleh Triple Aliansi dan Triple Entente, maka akan berubah ketika pada masa setelah Perang Dunia Pertama. Ya. Nah, kondisi wilayahnya kita perhatikan. Ini yang terjadi. 3 Oktober 1918, Pangeran Max Borden meminta Presiden Amerika Serikat menjadi penengah di dalam Perang Dunia Pertama. Jadi ketika Perang Dunia ini sudah berkecamuk, negara-negara Eropa meminta perlindungan kepada meminta persetujuan kepada Amerika untuk membantu penengah. Kemudian Jerman menandatangani gencatan senjata, kemudian Sekutu menduduki Rhineland dan negara tanggal 28 Juni 1919 menyelenggarakan konferensi damai. Dan inilah akhir dari Perang Dunia Pertama. Apa yang dihasilkan dari Perang Dunia Pertama? Yang pertama adalah ada perjanjian Versailles. Kemudian ada perjanjian Saint-Germain, ada perjanjian Neuilly, kemudian perjanjian Trianon, dan ada perjanjian Sevres. Ini yang dilakukan berkaitan dengan perjanjian. Nah, inilah perjanjiannya, isinya bisa nanti kalian baca. Nah, yang paling sangat sangat menonjol ketika perjanjian Versailles, di mana Jerman menerima kekalahan, mengakui kekalahan terhadap sekutunya, ya. Sehingga Jerman menyerahkan beberapa blok negaranya kepada wilayah sekutu. Oke. Dan ini ada di dalam proses PTS besok, ya. Nah, ini berkaitan dengan seperti yang tadi saya jelaskan. Ada perjanjian Versailles. Jadi Jerman mengalami kekalahan yang sangat dahsyat. Harus membayar kerugian, kemudian menyerahkan wilayahnya kepada Prancis dan lain sebagainya. Oke, kita lihat dampaknya di dalam bidang politik. Nah, yang pertama, dampak dari bidang politik adalah contohnya Rusia. Kerajaan besar berubah menjadi negara republik. Jadi ada perubahan dari kerajaan berbentuk republik, yaitu Rusia, Turki, Austria, dan Hongaria. Kemudian lahirnya negara baru seperti Polandia, Cekoslowakia, Yugoslavia, dan Hongaria. Jadi dalam bidang politik yang ditimbulkan adalah dua hal ini. Timbulnya negara-negara republik, kemudian munculnya negara Polandia, Cekoslowakia, Yugoslavia, Hongaria, dan yang terakhir adalah munculnya paham baru seperti komunisme, fasisme, nazisme. Jadi seperti itu. Nah, kemudian paham politik yang muncul adalah setelah
Akibat PD1 adanya diktatorisme karena demokrasi dianggap tidak mampu menyelesaikan kekacauan politik maupun ekonomi. Nah, diktator ini timbul di wilayah Nazi dan di Jerman, fasisme, ya. Kemudian nasionalisme di Turki dan diktatorisme proletariat di Rusia. Ini yang terjadi, timbulnya paham-paham baru. Kemudian bidang ekonomi, ada namanya krisis Malaysia, kemudian muncul sistem ekonomi baru, adanya koperasi dan etatisme yang sudah Anda pelajari mungkin di dalam bidang ekonomi. Kemudian timbul kemiskinan, kemudian terjadinya kekacauan pembayaran. Ini akan terjadi ketika pada masa Perang Dunia Pertama. Kemudian bidang sosial, pertentangan antara kelas, antara majikan dan buruh. Kemudian wanita mendapat tempat yang sama dengan kaum pria, sengsaraan, berdirinya Liga Bangsa-Bangsa. Kemudian dalam hubungan internasional, yaitu adanya penguasaan tambang minyak, ya, penguasaan minyak dan tambang. Kemudian ada Amerika yang menjadi negara kreditor ketika setelah Perang Dunia Pertama. Sampai sini yang tanyakan, silahkan. Ada yang tanyakan? Belum ada, Pak. Halo? Oke. Nah, dampak bagi Indonesia. Ya, dampak bagi Indonesia adalah dengan berakhirnya Perang Dunia mengalami krisis ekonomi. Maka gaji buruh, kemudian kehidupan, kemudian ekspor bagi Indonesia ini mulai menurun. Kenapa? Karena pada waktu itu Indonesia sedang dikuasai oleh negara Eropa, terutama Belanda. Kemudian dalam bidang politik terjadi macam pemberontakan setelah Perang Dunia Pertama. Ya, pada masa ini Indonesia sedang pada masa era kebangkitan nasional atau tumbuhnya kesadaran dari para elit bangsa Indonesia. Oke, sampai sini tanyakan. Kemudian ada dampak dari bidang sosial, ya, artinya ini ada kesengsaraan, sama kejadian ketika pada masa perang, pada dampak Perang Dunia secara umum, adanya kemiskinan, kemudian kelaparan yang terjadi di beberapa belahan dunia. Kemudian kesengsaraan, nah justru ada saling mencintai, saling menghargai, kemudian saling mengasihi. Inilah yang terjadi di dalam dampak bidang kesehatan. Nah, sampai sini yang tanyakan, silahkan. Ini kita sudah lahir, pengaruh Perang Dunia, ini sudah saya sebutkan tadi di atas. Oke, silahkan. Kalau ada yang tanyakan. Kalau ada yang tanyakan, silahkan. Kalau ada yang tanyakan, silahkan. Kalau ada yang tanyakan, silakan. Kalau ada yang tanyakan, silakan. Yo. Paham semua? Sebelum saya lanjut ke kisi-kisi. Ini sudah ya? Oke, kita lanjut ke kisi-kisi Iya, ya. Pak. Oke. Kelihatan tidak? Kelihatan ya? Oke, dilihat. Ini kisi-kisinya. Nanti kalau di dalam GF pasti
Ya. Kalau dalam GF ini pasti akan berubah. Itu nomornya ya. Nomor 1. Oke, maaf. Sudah kelihatan belum? Sudah, Pak. Udah, Pak. Oke. Kita lihat nomor 1. Ya, berkaitan nomor 1 adalah berkaitan tentang liberalisme. Jadi, ada teks, kemudian kalian memahami, menyimpulkan dari arti liberalisme. Paham tidak dari pernyataan ini? Ada teks, kemudian Anda menyimpulkan tentang arti liberalisme. Oke? Ayo, siapa yang bisa memahami dari indikator IPK, apa indikator soal ini? Siapa yang bisa menjelaskan? Ya. Jadi ada soal berupa teks, berupa wacana, kemudian kalian menyimpulkan pengertian dari liberalisme. Ayo, siapa yang bisa menggambarkan secara umum? Ada tidak? Silakan. Kalau ada yang menggambarkan secara umum, silakan. Ayo, ada yang bisa menggambarkan tidak? Ada yang bisa menggambarkan tidak? Ayo. Ayo, ada yang menggambarkan, bisa menggambarkan tidak? Berkaitan dengan liberalisme? Halo? Kemudian yang kedua itu ada berkaitan dengan nasionalisme, disajikan suatu faktor yang mendorong semangat nasionalisme. Nah, jadi ada pernyataan. Nah, yang kedua adalah tentang nasionalisme. Ini nanti tolong dipelajari. Yang pertama liberalisme, yang kedua adalah tentang nasionalisme. Oke. Kemudian wujudnya. Jadi wujud dari paham nasionalisme apa? Ini Anda harus menganalisis dari mana? Dari teks itu. Jadi Anda tidak usah jauh-jauh perginya, tidak usah berpikir kemana-mana, lihat teksnya. Jadi di teks itu sudah ada kesimpulan dari jawaban itu. Oke. Kemudian juga dengan berkaitan dengan demokrasi, juga seperti itu. Ada informasi mengenai demokrasi, kalian bisa menganalisis jiwa yang demokrasi, jiwa yang bagaimana sih? Ayo, bisa kalian sebutkan. Bagaimana sih wujud paham nasionalisme? Ada yang bisa menyebutkan tidak? Tentang paham kebangsaan, tentang liberalisme. Ayo, saya minta satu-satu. Apa sih liberalisme? Apa itu nasionalisme? Apa sih itu apa itu demokrasi? Bisa menyebutkan? Silakan. Silakan siapa bisa menyebutkan? Mutia, Larissa bisa menyebutkan? Salah satu di antara 3 itu? Halo? Ada yang bisa menyebutkan? Dita, ada yang bisa menyebutkan? Bapak, Halo? saya liberalisme, Pak. Apa liberalisme? Ayo. Liberalisme itu adalah kayak kebebasan individu, Pak. Kayak kebebasan untuk beragama, bebas dari penindasan, serta kesetaraan hidup di dalam hadapan hukum. Oke, betul. Artinya ada kebebasan, ada kesetaraan dari individu. Oke, betul sekali jawaban Bagas. Kemudian yang lain, silakan. Tentang nasionalisme dan tentang nasionalisme dan tentang demokrasi, silakan. Siapa yang bisa berpendapat? Yuk. Siapa yang bisa berpendapat? Silakan. Ini soalnya seperti ini nanti. Ya, kita langsung untuk memahami soalnya.
Pak, saya Pak pan-islamisme, Pak. Silakan. Apa pan-islamisme? Adalah paham yang bertujuan untuk menyatukan umat Islam sedunia. Paham ini berasal dari gagasan Jamaluddin Al-Afghani. Oke, bagus. Siapa lagi? Saya, Pak. Yo. Demokrasi. Ya, demokrasi. Secara umum, silakan. demokrasi itu merupakan sistem dengan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Pengambilan keputusan dilakukan oleh seluruh warga negara. Ya. Oke, kalau kita lihat dari indikator soal, orang yang memiliki jiwa demokrasi seperti apa sih? Orang yang memiliki jiwa demokrasi seperti apa? Ayo, silakan. Ayo. Orang yang memiliki jiwa demokrasi silakan. Seperti apa? Apa? Contohnya, orang yang punya jiwa demokrasi. Silakan. Ayo. Orang yang punya jiwa demokrasi. Apa? Contohnya. Ayo, apa orang yang punya jiwa demokrasi? Saya, Orang Pak, yang punya jiwa mengutamakan ya, kepentingan negara daripada kepentingan pribadi. Itu demokrasi apa nasionalisme? Demokrasi. Oh, coba ayo mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan negara. Itu kepentingan pribadi apa demokrasi? Apa itu masuk demokrasi apa masuk nasionalisme? Ayo. Ayo siapa yang bisa membantu? Ayo Rasika bisa membantu? Siapa lagi? Putri Dina yang bisa membantu? Yang disebutkan oleh Dita tadi adalah tentang sikap nasionalisme. Wujudnya adalah dia cinta kepada tanah air lebih tinggi ketimbang individu. Itu contohnya. Kalau demokrasi, apa contohnya? Kecintaan terhadap keterbukaan gitu, Pak. Keterbukaan maksudnya contohnya? Jadi mungkin punya apa ya, kayak komitmen dan tanggung jawab gitu loh, kayak toleransi, terus punya disposisi. Ya, salah satu poin demokrasi adalah toleransi, menghargai pendapat orang lain. Nah, ketika berbicara, kita bertoleransi. Ketika ada orang bicara, kita diam. Kemudian ketika ada kritik, kita mendengarkan. Itulah yang dimaksud dengan demokrasi. Kita adalah orang yang demokrasis nih. Kalau kita dikritik, kita jangan marah misalkan. Justru itu bagian dari orang yang memahami, oh ya saya punya kesalahan. Jadi seperti itu. Betul yang dikatakan oleh Nur Intan. Kemudian kita lanjut. Nah, disajikan ilustrasi. Nah, berkaitan munculnya nasionalisme Mesir. Nah, jadi ada ilustrasi, kemudian kalian menyimpulkan tentang nasionalisme Mesir. Nah, salah satu gerakan asal Mesir itu adalah berkaitan dengan gerakan Wahabi, gerakan keagamaan. Nah, jadi seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, karena Mesir pada waktu itu sedang dijajah oleh bangsa Eropa. Jadi seperti itu. Oke, jadi kalau kita memahami kalimat ini, maka kalian harus tahu dulu bagaimana ilustrasi yang dikemukakan. Bentar ya. Asraf. Itu pengamen. Oke, paham ini ya?
Paham, Pak. Ya. Jadi ada sebuah ilustrasi berkaitan dengan Mesir. Oke. Kemudian yang ketiga, selanjutnya masih dengan Mesir. Ini latar belakangnya. Jadi soal ini tidak jauh kemana-mana, ada di dalam teks. Ya, ada di dalam teks. Tinggal baca saja teksnya. Itulah yang dikatakan tentang literasi. Lebih banyak ada di dalam teks, saya membuatnya. Oke. Setelah Mesir, kemudian yang kedua, yang selanjutnya nomor 6, berkaitan dengan biografi. Nah, ini berkaitan dengan teks. Kemudian kalian menyebutkan siapa nama tokohnya. Berarti kalian harus paham. Ada pemahaman lebih lanjut. Siapa sih tokohnya yang dimaksud? Ya. Oke. Tokoh nasionalisme Mesir apa Cina yang kalian pahami adalah Sun Yat-sen yang kita sudah pelajari. Oke, nanti dilihat, dicari di situ. Kemudian ada berkaitan dengan tokoh penggerak nasional Filipina. Kalau di atas Cina, yang kedua, yang selanjutnya adalah Filipina. Nah, oke, ini juga tokoh juga berkaitan dengan orientasi tokoh. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan Mahatma Gandhi. Ya, berkaitan dengan Mahatma Gandhi. Nah, ini juga kalian menyimpulkan apa yang sudah ada di dalam dalam teks tersebut. Oke. Kemudian begitu juga dengan golongan pelajar. Ini adalah berkaitan dengan gerakan gerakan nasionalisme dan paham-paham baru yang ada di kawasan Asia Afrika. Nah, ini nomor 9 adalah tentang golongan pelajar. Kalian cari saja apa dalam ilustrasi itu, kemudian teksnya bunyinya apa, kemudian jawabannya apa. Pasti ada muncul di dalam option jawabannya. Tidak jauh antara teks dengan jawaban. Karena apa? Sifatnya analisis, menyimpulkan dari teksnya, dari ilustrasi yang saya bagikan di dalam soal. Kemudian yang ketiga adalah yang 10, menghitung berapa sih kekuasaan Amerika di Filipina. Jadi ada foto, kemudian di situ ada gambaran secara umum. Kalau menghitung berapa kekuasaan bangsa Amerika di Filipina. Ini berkaitan dengan numerasi. Hati-hati ya soal-soal seperti ini. Kemudian nomor 11 juga menghitung jumlah korban yang meninggal. Oke, menghitung. Dilihat ya. Dilihat di situ. Kemudian kalian hitung. Kemudian yang 12 juga menghitung. Nah, korban jiwa, sipil dan militer. Harus baca soalnya benar-benar. Tidak boleh membaca soal asal-asalan. Oke. Kemudian 13. Pengaruh dalam bidang politik tadi sudah disajikan. Ya, di dalam slide. Kemudian perubahan dalam bidang politik jadi tadi sudah disajikan. Ya. Intinya adalah menggunakan ilustrasi. Kemudian setelah ilustrasi dikembangkan, apa sih perubahan dalam bidang politik? Oke. Kemudian yang ketiga, yang ke nomor 15 adalah faktor utama, menganalisis faktor utama Perang Dunia Pertama. Oke. Jadi seperti itu. Ya. Menganalisis faktor utama Perang Dunia Pertama. Ya, penyebabnya apa berkaitan dengan Perang Dunia Pertama. Kalian lihat itu di situ. Penyebabnya. Oke. Kemudian yang nomor 16, dampak. Nah, ya, dampak. Dapat memilih dampak adanya PD1. Kemudian
ada LBB. Tadi kita sudah pelajari tentang LBB secara sekilas. Ya. Jadi ada ilustrasi. Semua adalah berkaitan dengan pemahaman teks soal. Ya. Teks soal berkaitan dengan literasi. Kemudian penyebab krisis ekonomi tadi sudah disebutkan tadi tentang Milanese. Ya, Milanese. Nah, tadi sudah disebutkan. Kemudian latar belakang PD1 tadi sudah disebutkan. Kemudian menganalisis PD1 akibatnya sudah disebutkan. Kemudian menyimpulkan PD1 sudah disebutkan. Nah, apa yang sudah saya gambarkan di sini di dalam sampai dengan nomor 25 karena kita ada 25 soal sudah saya gambarkan di dalam PPT tadi. Oke, sudah saya gambarkan dalam PPT tadi. Oke, sampai sini yang ditanyakan silahkan. Kalau ada yang ditanyakan silahkan. Monggo. Kalau ada yang ditanyakan silahkan. Belum, Pak. Pak. Ayo. Pak. Oke. Itu PPT-nya nanti dibagiin nggak? Ya, nanti saya bagikan di dalam Google Classroom. Ya. Paham? Ya, nanti akan saya bagikan. Kemudian Paham, makasih. Oke. Ada latihan soal juga di dalam blog saya. Nanti pelajari latihan soal di dalam blog saya. Coba dilihat. Ya. Kemudian modul, kalau yang sudah bisa membaca modul kemarin, itu juga sama materinya dengan dalam modul dan dalam PPT ini. PPT kan hanya sebagai garis besarnya saja. Oke. Oke. Sampai sini yang tanyakan silahkan. Ada lagi tidak? Silahkan. Ayo. Kita masih ada waktu. 10 menit lagi deh. Tolong beritahu siapa yang belum absen. Ini ada yang keluar masuk. Kalian tinggal 40 orang. Siapa yang belum absen, silakan absen. Tapi kisi-kisinya saya tidak bagi di dalam di dalam Google Classroom ya. Yang dapat kisi-kisi hanya yang ada di dalam Google Meet ini saja. Ya, bisa kalian pelajari ini. Apa yang ada di dalam saya berikan indikator soal dalam kisi-kisi itu ada di dalam indikator dalam soal PTS besok. Oke, ada lagi tidak? Ini yang tanyakan, ayo. Mumpung masih ada waktu 5 menit lagi deh. Silakan. Ayo, silakan. Udah selesai, ada 5 soal. Ada tidak lagi? Ayo, siapa lagi? Halo? Cukup? Paham? Ayo. Paham, Pak. Oke. Cukup. Silakan yang belum absen, silakan untuk absen. Itu dari saya. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti kegiatan PTS minggu depan. Kemudian pelajari, nanti saya akan nge-share berkaitan dengan materi PPT. Nanti akan saya perbaiki dulu nih PPT-nya. Kemudian kalian pelajari, baik itu di blog saya, karena di situ ada materinya berkaitan dengan gerakan paham-paham baru. Oke, itu saja dari saya. Mohon dimaafkan. Bila bisa bilhak, sebil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, silakan. Makasih, Pak. Ya. Makasih, Pak. Yuk.